Kalau kali ini ku bilang Peggy ini pasti lepas, ya, pasti bebas lah kalau ku bilang, ya. Karena apa? Karena ada beberapa bukti dan saksi, ya, bukti utama, saksi utama yang bisa dikatakan, ya, ini menjadi pendukung bahwasanya membuktikan bahwasanya Peggy itu tidak berada di tempat, tidak terlibat pada saat pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Yang pertama, ya. Peggy 3 bulan sebelum bulan Agustus pada saat kejadian, 3 bulan sebelumnya dia sudah berada di Bandung. Dia sudah kerja di Bandung sebagai kuli, gitu loh. Ada saksinya, ada banyak saksinya, mulai bapaknya, orang tuanya, pamannya, dan juga tetangganya, dan banyak, gitu loh. Ya, itu yang pertama. Baru yang kedua, polisi beralasan bahwasanya ada pergantian nama Robi, sehingga Peggy ini kesannya menutup-nutupi. Kenapa dia dibilang namanya si Robi? Karena apa? Waktu itu mungkin ada masalah keluarga, bapaknya nikah lagi, punya istri muda, bapaknya bawa anaknya pergi kerja ke Bandung, tidak mau istri mudanya ini tahu bahwasanya Peggy adalah anak kandungnya. Berbohonglah bapaknya ini, mengatakan bahwa anaknya ini dibilanglah keponakan dan namanya si Robi. Udah jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, ciri-ciri khasnya, ya, yang diberitakan selama ini DPO, ya, itu berbeda jauh dengan yang namanya si Egy yang sekarang ditangkap itu. Beda jauh. Yang kemarin diberitakan itu rambutnya ikal, yang ini rambutnya lurus, kan begitu. Cobalah jangan dimain-mainkan lah, kasihan. Yang keempat, ya, kalau kalian cari sendiri, ya, berita di TikTok bisa, YouTube bisa, dan segala macamnya, ya, itu sudah di cross check dari beberapa ketua geng motor yang sudah bermetamorfosis menjadi ormas sekarang itu, ekstasi, ada Moonraker, dan juga ada yang lain-lainnya, itu mengatakan bahwasanya Peggy tidak pernah menjadi anggota mereka. Sudah di cross check ini, namanya Peggy Setiawan tidak pernah menjadi anggota geng motor manapun. Itu dia. Baru berikutnya, yang namanya Peggy Setiawan dikatakannya ketua geng motor. Masa ketua geng motor itu motornya smash? Paling tidak itu motor-motor mahal lah. Udahlah, jangan dimain-mainin lah kita. Ketua, wah. Yang namanya ketua itu harus berada di atas gitu. Nggak percaya kita, nggak percaya. Elmer sekalipun yang katanya berada di lokasi kejadian pada waktu terjadi penganiayaan tersebut mengatakan bahwasanya yang namanya Peggy Setiawan tidak bersalah, tidak ada di tempat. Gitu loh. Dan ini dikuatkan oleh pernyataan Bang Hotman Paris dan beserta juga timnya yang mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya ini terkesan dipaksakan. Kasihan. Ya. Coba dulu kita dengarkan dulu nih. Putri, melihat tadi kesaksian dari menghadirkan saksi kunci, ya, Mel gitu. Mungkin seperti apa, Kak, dalam kasus ini gitu? Dia kan kalau dalam keterangannya dia itu katanya tidak mempercayai bahwa Peggy ini sebagai tersangka dari kasus ini. Mungkin seperti apa Kak menanggapinya sebagai kuasa hukum Vina sendiri? Mungkin dari kuasa hukum Vina sendiri bagaimana? Jadi sesuai statement Pak Hotman yang kemarin sudah disampaikan, ya tentunya kinerja Polri kan harus tetap diapresiasi. Ya. Namun kenapa dianggap kurang kuat dan kurang meyakinkan? Dikarenakan ada beberapa hal, yaitu dalam amar putusan juga tidak menyebutkan nama Peggy secara langsung. Maksudnya itu hanya beberapa terpidana yang menyebutkan perbuatannya Peggy. Begitu kan? Kemudian saksi yang menguatkan apakah Peggy itu pelaku atau bukan, itu kan hanya satu. Begitu. Sementara 5 orang ini tidak menyatakan Peggy itu adalah pelaku. Nah, itu yang video berikutnya. Salah satu TV swasta nasional itu menghadirkan walaupun via online, ya, mungkin via WhatsApp, menghadirkan mel-mel orang yang ada di lokasi kejadian pada waktu terjadinya pembunuhan tersebut, ya. Dengan gamblang mel-mel itu menceritakan dari A sampai Z, tapi tidak ada satu poin di mana berhenti ketika dia menyatakan bahwasanya Peggy Setiawan itu termasuk di dalam orang-orang yang menganiaya tersebut. Tidak ada. Itu loh. Jadi kalau berita sudah masuk ke TV swasta nasional, itu berarti bisa dikatakan hampir 100% valid.
Mari kita saksikan. Iya Bu, ya. Kemudian di Ya, TKP pembunuhan apa yang Anda lihat dan di mana persisnya lokasi itu? Lokasi itu di Gang Bakti 1 Bu. Pas depannya SMP itu kan ada gang masuk ke dalam tuh. Heeh. Yang Di Anda lihat saat itu apa? belakangnya yang awalnya saya lihat tuh kan saya pertama itu ngajakin yang punya warung tuh. Yang mas-mas di situ, ayo mas temenin saya masuk ke dalam, tapi dia enggak berani. Heeh, kemudian? Ya karena dia enggak berani, ya udah saya enggak berpikir yang panjang-panjang, ya saya langsung masuk aja ke dalam. Ibaratnya saya ngendap-ngendap ke dalam. Nah, di situ sudah rame Bu, di belakang gudang itu sudah rame. Ada berapa orang yang Anda Sudah lihat? ada pemukulan. Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah Bu. Heeh. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki Bu, di itu Eki. Nah, sempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa Nggak, tidak jadi melaporkan saya ke orang di sekitar? Nggak ada. Pada saat itu sepi memang Bu. Oke. Nggak ada sama sekali orang. Kemudian yang terjadi setelah Eki dipukul, apa yang terjadi dengan Vina? Setelah Eki dipukul, Eki sudah saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia itu. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa. Itu berlangsung Vina berapa disiksa, lama? ada kalau sejaman Bu, kurang jam. lebih sejaman. Oke. Anda ingat jam berapa? Saya nggak ingat jam, sudah nggak. Oke. Pokoknya pikiran saya sudah nggak karuan sudah pada malam itu. Nggak ada yang berpikir harus begini begitu, nggak ada sudah Bu. Anda melihat itu berapa lama dan kemudian dari TKP tempat kosong itu selanjutnya kemana? Begitu sudah selesai, mereka mau keluar tuh saya langsung lari. Mereka mau keluar dari lahan kosong, Anda lari kemudian? Nah saya lari, keluar sudah yang pertama itu, yang keluar itu berapa motor aja ya Bu. Pinanya sama Eki ini belum dibawa nih. Mungkin yang ngecek atau apa saya nggak tahu, dia pergi keluar. Baru si Eki sama Pina ini dibawa juga. Bagaimana cara membawanya? Saat itu digonjeng 3 Bu. Jadi Pina ditaruh di tengah sambil ditutup mukanya itu sama jaket. Itu kondisinya udah nggak sadar? Bergerak atau tidak? Udah nggak ada pergerakan sudah. Oke. Kemudian? Nah, saya langsung ambil motor juga. Saya ngikutin dari belakang, tapi jaraknya saya sama mereka itu agak lumayan jauh lah Bu. Yang pastinya saya ngelihatkan pertama itu dia tuh di bawah jembatan. Nah, sempat di bawah jembatan, habis di bawah jembatan entah kenapa langsung dibawa naik ke atas. Nah, di atas itu sudah baru terakhir dibuang si Eki sama Pina. Di atas itu berarti di jalan jembatan itu ya? Iya. Di situ ada lampu jalan. Di situ ada lampu jalan dan penerangan. Ada Bu. Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu? Bisa Bu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini 8 orang? Ada Bu. Termasuk Saka Tatal? Saka Tatal ada. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan Bu. Saka Tatal, terus yang saya tahu itu si Ucok. Entah siapa namanya panggilannya di geng motor saya kan tidak tahu, karena saya kan pribadinya cuma kenal Eki aja. Sampai akhirnya apa yang terjadi ketika sudah ditaruh di jalan itu? Setelah ditaruh si Eki sama si Pina di jalan itu, mereka ini langsung pergi Bu, tapi nggak semuanya pergi. Kayak seperti udah kayak gimana saya, kayak sudah dibagi-bagi lah tugasnya, mereka ini harus kemana-mana gitu kan. Nah, akhirnya mereka pergi sepi, saya datangin menghampiri pertama saya nampir itu si Eki. Saya pikir kan Eki ini ada pergerakan atau ibaratnya masih apakah Eki ini masih bernapas apa enggak. Mas Melmel, kameranya boleh dinaikkan kembali. Oke, Mas Melmel. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Anda sudah berani untuk tampil malam hari ini di Dua Sisi, dan kami meyakinkan kembali bahwa Anda berani mempertanggungjawabkan pernyataan dan kesaksian Anda. Sayang sekali juga waktu kita terbatas, Bapak-bapak. Nah, video berikutnya ini akan memancing kalian untuk menangis. Kenapa bilang? Karena di video berikut, ibunya Peggy Setiawan berkata, "Aib, kenapa tega sekali kau memberikan laporan palsu?" Ya, jadi
Video pertama itu nanti ibunya, nanti video kedua juga itu video dari pamannya kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa melihat, kita bisa menilai sebagai masyarakat, sebagai manusia biasa, tangisan itu apakah tangisan tulus atau tangisan dibuat-buat. Mari kita saksikan. Saya dalam karena saya tidak merasa bersalah. Keterangannya tadi benar semua. Tidak, saya tidak ikutan geng apa-apa. Kuat melawankan semua ini kan kuat. Demi anak ibu berani kan? Saya berani. Apapun yang terjadi ibu berani. Apapun yang terjadi saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Ibu akan terus berjuang ya, Bu? Ya, saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Ayah, kamu tega dengan kesaksian palsu itu. Ayah, kamu tega dengan kesaksian palsu itu. Dengan saya nggak mungkin ikut-ikutan, itu bohong, itu aib, itu bohong. Bohong itu. Itu bohong, aib, fitnah itu. Nah, udah kalian dengarkan bagaimana tangisan seorang ibu dan seorang keluarga ya, yang bisa dikatakan bahwasannya mereka itu tidak mengira yang namanya Peggy Setiawan keluarga mereka berbuat demikian. Tidak mungkin. Ya, jadi untuk kali ini aku mau katakan bahwasannya aib harus bertanggung jawab. Ya, aib harus bertanggung jawab dan harus diperiksa. Karena apa? Karena dengar kabar juga ya, aku ada videonya ya, Kang Deddy Mulyadi yang merupakan tokoh ya, tokoh sentral di Jawa Barat itu bisa dikatakan dia pun juga turun gunung ya, sampai memastikan bagaimana aib itu betul-betul berkata jujur atau dusta ya. Dan kalau misalnya kalian mau cari tahu tentang aib, banyak hal-hal atau aib-aibnya si aib ini yang sebetulnya memang betul-betul kurang bisa diterima akal ya. Jadi untuk video berikutnya adalah video bukti bahwasanya pada saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 ya, yang namanya Peggy Setiawan itu sudah 3 bulan sebelum kejadian itu sudah ada di Bandung kerja sebagai kuli bangunan. Mari kita lihat dulu, kita saksikan dulu ya beberapa rentetan kesaksian ya, supaya apa? Supaya kita ini bisa mengerti. Ternyata ini begini. Jangan sepotong-sepotong gitu loh. Oke? Tahun 2016, Peggy di sini juga. Di sini, Pak. Bulan Agustus. Bulan Agustus di sini. Sebulan. Itu berapa bulan tuh? Juni, Juli, Agustus misalnya 3 bulan itu sampai September. Iya, di sini terus sampai. Nggak bangun rumah 4 bulan. 4 bulan Pak Jin, Bang. Nah, gampang. Waktu itu bulan Agustus ngebangun rumah siapa? Pak Agus. Pak Agus. Di Rancamanyar itu. Bapak tahu rumahnya Pak Agus? Tahu. Alamatnya tahu? Orangnya masih ada nggak? Masih ada. Waktu itu ngebangun rumah di situ. Nah, sekarang tanya lagi. Pas tanggal 27 Agustus yang ada peristiwa pembunuhan ya, bahkan dengan pemerkosaan kalau tuduhannya itu di Cirebon. Peggy posisi di mana? Di proyek Pak Ji, ada di proyek ngumpul sama anak-anak. Ya, sebelum ada kejadian juga Peggy itu udah ada di Bandung selama 3 bulan, belum pulang. Nggak pulang-pulang? Ya, selama 3 bulan itu. Untuk memastikan bahwa Peggy ada di Bandung nggak pulang-pulang, saksinya banyak? Banyak. Siapa aja? Sok sebutin. Ada suami saya. Suami. Ada adik saya. Ada adiknya Peggy yang nggak sekolah itu. Terus ada keponakan. Siapa namanya tuh adiknya Peggy? Robi. Ada Robi. Ya. Terus ada keponakan. Ya. Terus ada yang di kapling juga. Berani diambil di atas sumpah Quran bisa? Berani. Peggy pernah minum nggak? Peggy nggak minum minuman, nggak rokok, nggak kopi. Ya udah susah. Kalau nggak ngerokok, nggak kopi, nggak mungkin minum. Peggy, ibu merasa nggak anaknya jadi DPO? Enggak, sedangkan yang di DPO itu tulisannya Egy. Oh, iya kan yang disebutin sama Linda, yang kesurupan itu kan Egy. Ya. Ya kan? Egy, ya kan? Egy kan? Ya. Tiba-tiba jadi Peggy. Iya, saya nggak ngerti itu masalahnya. Masa kan anak saya kan punya HP Nima, yang di DPO itu Nima namanya Egy. Alamatnya apa tuh Mas? Alamatnya nggak tahu tadi apa. Yang alamat DPO siapa? DPO tuh. Oh, Mundu. Oh iya benar, saya baca itu di Kecamatan Mundu. Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Iya, kemudian namanya Egy. Kan yang disebutin kesurupan itu, ya kan kemarin wawancara dengan
kakaknya almarhum ya, Vina, itu kan berasal dari kesurupan. Waktu kesurupan tuh yang disebutnya Egi. Ya, betul, Pak. Nah, sekarang dari Egi jadi Peggy. Ya, makanya saya yang aneh kayak gitu. Dari pihak kepolisian itu dasar menangkap Egi itu apa sih, Bu? Mereka bilang karena DPO. Tapi kan dari data-data DPO dengan fakta kan tidak sama. Di DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikap, tinggi 160, alamat di Sutawinangun. Sementara Peggy kan sini di Pongpongan. Kupingnya juga bolong. Usianya juga 27 tahun. Dari daftar DPO juga itu janggal ya, buat. Betul. Nah, berikut adalah keterangan ya dari Kompolnas. Dia mengatakan bahwasanya memang betul penetapan Egi sebagai tersangka itu kesannya terburu-buru dan dipaksakan. Karena apa? Ya, dan juga tidak sesuai dengan prosedur. Karena apa? Karena mulai di awal ditetapkannya DPO, ya kan bisa didapati data dan deskripsi dari beberapa pelaku yang mengatakan bahwasanya 3 orang DPO itu mukanya begini. Kenapa nggak disketsa? Ini zaman udah canggih, sedangkan zaman dulu hanya bermodalkan sketsa bisa gampang orang dapat gitu loh. Apalagi zaman sekarang. Aku setuju kali dengan Bapak ini nih. Ya, silakan ditonton. CCTV nggak diambil, nggak diperiksa. Harusnya sepanjang jalan yang dilalui orang-orang itu minimal teridentifikasi plat nomor motor, nanti pemiliknya siapa dan sebagainya. Kemudian kedua menyangkut masalah di tubuh korban juga tidak diperiksa. Kalau diperiksa lalu ketahuan DNA siapa. Kemudian ketika membuat DPO, kenapa nggak dibikin sketsa sih? Itu awalnya. Ketika saksi-saksi yang mengatakan, saksi atau pelaku yang mengatakan pelakunya 3, yang ini cirinya begini, ini sketsa wajah dibikin. Ini publik akan mengikuti dan bisa berpartisipasi untuk ikut membantu Polri untuk mencari. Ini tidak.